Ada nggak yang lagi makan itu berak? Enggak kan ada. Maksud gue, ya kan itu. Gimana ntar gue bayangin Lah dulu. kan kalau orang mencret bang. Bisa. Tapi udah. Udah apa nih? Maksudnya udah PDKT udah ngobrol. Udah. PDKT udah lama dari. Udah kemana aja PDKT-nya? Joget-joget. Kebetulan pita suara gue milih Glenn Fredly kan. Anjir. Tes dong satu lagu. Satu lagu Glenn. Berat bebanku meninggalkanmu. Istri bisa diganti ya? Ya kan mana bisa lo? Iya sih. Iya. Gue bercanda. Ntar gak ada mahal lagi. Lo ngasih pertanyaan juga menjebak. Hah? Lo kenapa ya? Hubungan tadi kita lagi ngomongin suami istri. Seks. Melakukan. Mau konsul. Teman-teman, selamat datang di Mau Konsul. Hari ini kita barengan sama Dimas Box. Wih. Gokil. Thank you udah undang gua Dokter Jai. Oh iya dong. Kita perlu melakukan negosiasi ke Rusia ya. Perlu. Sampai dengan H-3 bulan baru kita dapat jadwalnya Dimas Box. Afsal. Afsel. Sibuk apa sekarang Bapak Dimas? Sekarang masih podcast, terus ada kerjaan juga beberapa project. Oke. Sama gue lagi bikin sama sepupu gue untuk F&B. Oh F&B, apa itu? Makanan. Oh makanan. Bosenin nih kalau lo mau diceritain bosenin. F&B makanan sih, food kan. Food. Tapi minuman gue nggak, makanannya aja. Food aja. Berarti namanya food. Food F. without N. Oh, Apa without N? Iya. Sebetulnya saya ingin bertanya bagaimana percintaan masih berantakan? Masih. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih. Oke. Lo tahu? Kebetulan memang Bapak beberapa kali lihat FYP saya ya. Oh gitu. Betul, di usia yang sangat muda ini alias Bob. hampir setengah abad. Kenapa belum menemukan cinta nih kalau kita boleh tahu? Kalau belum menemukan gue juga nggak tahu kenapa. Oke. Tapi kalau kata orang tuh gue terlalu milih-milih. Cuman menurut gue kalau misalnya kita mau ke jenjang yang serius, pernikahan gitu ya, lo nggak bisa nggak milih, Jay. Menurut gue. Nggak bisa nggak milih. Nggak bisa nggak milih karena lo pada saat lo keluar, lo kerja, terus lo pulang, lo kan pengen disambut sama seseorang yang komunikasinya lancar, baik, fisiknya juga untuk lo bisa diterima gitu kan. Cantik ya. Cantik relatif. Paling nggak cantik menurut gue. Nggak perlu validasi dari orang bahwa itu cantik, nggak perlu. Pokoknya menurut gue cantik, komunikasinya enak, terus perlakuannya juga asik. Nah itu kan yang sebenarnya kita cari kan. Berarti kalau jodoh itu sudah dipilihkan atau jodoh nanti juga ada jodohnya. Berarti jodoh itu sebenarnya kita cari ya. Nah sebagai dokter cinta, menurut lu gimana? Menurut saya akan jawab ya. Jadi kita itu sebagai manusia ya Pak Dimas, itu kita tuh dikasih pilihan. Contoh Pak Dimas ini 1, ini 2, ini 3. Pak Dimas tuh dikasih kesempatan untuk mengenal satu persatu. Oke. Dengan catatan begitu Pak Dimas pilih yang 1, resikonya ini. Pak Dimas pilih ini, resikonya ini. Pilih ini, resikonya ini. Jadi tergantung kita. Maka dari itu jodoh itu adalah sesuatu yang kita cari dengan baik dan benar. Kalau Pak Dimas bilang tadi jodoh itu berarti kita harus milih, betul. Kalau saya sebagai dokter cinta. Cuman kan kadang-kadang ada memang orang yang jodohnya itu segimana dikasihnya aja deh. Gitu. Begitu dijalankan cerai ya kan? Gitu. Kalau gitu ya kan. Kalau gitu bukan jodoh dong. Nah, ini. Kalau ini memang saya waktu ambil dokter cinta ini di berapa tahun? Swedia 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun saya ambil ini di Swedia 12 tahun. Kebetulan memang saya tidak mengambil pelajaran itu. Mata kuliah itu kebetulan. Jadi lagi bolos. Iya, itu bukan mata kuliah wajib yang kalau tidak diambil tidak bisa lulus. Itu bebas. Sekarang saya mau tanya sama Pak Dimas. Kalau orang sudah menikah, pasti kan awal-awal bilang, jodoh gue nih, iya kan? Terus dia bercerai. Apakah itu yang dinamakan jodoh? Kalau lo nanya gitu ke gue kurang tepat, karena gue nggak percaya yang namanya jodoh. Oh, lo tidak percaya? Walaupun tadi gue bilang itu jodoh. Tapi setiap orang itu punya kesempatan untuk milih. Terus balik lagi. Bisa milih. Kayak yang lo bilang tuh tadi. Terus jodoh itu sebenarnya orang kan bilang takdir tuh ada 3. Hidup mati, jodoh sama rezeki kan. Cuman kalau menurut gue jodoh itu adalah 4 dong tadi. 1 ya, Pak?
hidup mati jadi satu. Oh jadi satu. Apa yang namanya hidup mati ya? Apa ya hidup mati? Mampus loh. Hidup dan mati itu. Bawa ke arah sana. Umur, enggak juga. Takdir, beda Kehidupan. Hidup. Ya enggak. Umur kan hidup. Pas lo ada di dunia, lo kan umur lo. Lahir, iya benar. Umur. Ada 3 tuh. Nah kalau hidup mati itu bukan sesuatu yang lo bisa rubah, menurut gue. Tapi jodoh itu sesuatu yang bisa lo rubah berdasarkan berdasarkan apa yang lo mau coba jalankan. Oke. Jadi yang kayak tadi lo bilang, nih lo sebenarnya ada pilihan nih, tinggal lo milih aja. Tapi menurut gue itu adalah seseorang yang nantinya lo jalankan untuk menerima seluruh kekurangan dia ataupun dia menerima kekurangan lo. That's it. Oke. Jadi bukan berarti dia jodoh gue, enggak. Cuman bersama-sama aja gimana lo jalankan berdua. Nah gue belum ketemu. Sampai sekarang. Waktu kemarin gue baru selesai setelah Lebaran tuh. Oke. Akhirnya gue belum ini sih, belum pacaran sih. Tapi udah. Udah apa nih? Maksudnya udah PDKT udah ngobrol. Udah. PDKT udah lama dari. Udah kemana aja PDKT-nya? Iya kan kita kan nanya, bener nggak? Kita nanya loh. Iya. Maksudnya standar. Ini kan pelajaran kita sebagai orang-orang yang memang belum menemukan. Betul. Enaknya kalau PDKT itu jalan-jalannya kemana ya? Gue paling nonton, ngopi, sport apa tuh? Kayak bowling, gitu-gitu. Walaupun gue nggak bisa ya. Oke, udah ke situ doang. Maksud lo apa? Netflix and chill. Mau ke situ? Ya kan kita akan tahu. Jangan dong, jangan. Nggak boleh. Lo tau gak kalau kita berdua, yang ketiga itu setan. Oh jadi lu kalau ngedate tuh pasti bertiga? Enggak, berdua tapi di banyak orang. Makanya gue ke mall, ngopi gitu kan. Menjaga. Netflix and chill lo rame-rame. Berdua jujur. Iya. Udah. Tapi gue nggak menyalahkan itu ya, karena kan orang punya preferensi masing-masing. Oke. Berarti itu ya di maksudnya enggak lah ya. Oke, terus setelah jalan dari mulai sebelum 2024, terus gue itu ngelihat dia, oke nih sebenarnya dia adalah temen gue waktu lama. Itu sekolah. Waktu sekolah. Oke. Which is 5 tahun lalu ya. Wow. 5 tahun lalu berarti 2020 ya. Baru lulus tadi Pak. Iya. Oke. Nah di situ gue ngobrol kayak, maksudnya dari sisi ekspektasi itu mungkin nggak seperti yang gue kejar di waktu dulu tuh, gue udah menurunkan. Cuman pada saat pendekatannya sampai dengan akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya nggak bisa, itu gue ngerasa bahwa komunikasinya tuh enak tapi nggak dapet chemistry yang lebih gitu. Karena buat gue balik lagi kayak tadi, gue harus nemuin chemistry yang lebih dari sisi komunikasi. Karena pada saat gue pulang nantinya misal gue sama dia nikah gitu ya, gue pulang gue kan ketemu dia lagi kan. Oke. 24 jam tuh. Iya, nggak 24 jam sih, di luar kantor dan perjalanan gitu. Liburan Ya 24 jam. 24 jam kan lo mau di samping dia dan lo maunya nyaman kan. Betul. Nah itu yang kebetulan waktu terakhir belum ketemu. Makanya gue pengen konsul gimana caranya. Biasanya kalau memang lo pengennya komunikasi, dari awal itu sudah dikomunikasikan. Paham gak? Paham. Saya aja bingung. Paham. Ya, gue jujur. Iya. Jadi kayak misalnya gini. Iya. Pada saat komunikasi bentuknya kan banyak macam ya. Betul. Topiknya juga banyak macam. Okay. Salah satu yang udah gue omongin ke dia adalah dari sisi keluarga. Nyokap gue kan udah sendiri nih. Okay. Kakak gue udah menikah. Okay. Terus adik gue juga kebetulan belum sama kayak gue. Cuman gue bilang sama dia bahwa kalau misalnya kita nikah dan nyokap ikut sama kita, lo oke nggak? Itu hal yang menurut gue kalau misalnya jawabannya nggak oke, walaupun nyokap gue bilang nggak bisa kayak gitu, kamu harus gini. Tapi gue pengen tahu dari dia dulu. Jawabannya nggak oke, nggak bisa udah. Itu salah satu bentuk komunikasi di depan yang tadi lo bilang. Oke. Setelah saya belajar di 12 tahun di Swedia. Itu, apakah itu sebuah ego dari laki-laki? Bisa jadi dari laki-laki dan perempuan, karena orang yang mau untuk tinggal sama orang tuanya bukan laki-laki aja, perempuan juga ada tuh. Gue waktu itu pernah mantan gue lah, dia juga menanyakan pertanyaan yang sama. Apa boleh mama ikut kita? Ya. Pak Dimas jawab apa? Boleh. Dan kalau misalnya emang waktunya itu kadang-kadang kita harus ke rumah
nyokap, kadang ke rumah mertua, paling nggak itu udah dikomunikasiin. Cuman biasanya orang tua itu masing-masing baik dari pihak cowok sama cewek itu pasti akan bilang jangan, kamu tuh ngebangun berdua rumah tangga, jangan sampai ada orang lain, karena walaupun mamah kamu itu bisa dibilang orang luar di keluarga inti gitu. Jadi jangan sampai nanti ada satu masalah nyokap atau mertua ikutan gitu. Kalau seperti ini kasusnya, ini kan adalah ego laki-laki yang menurut gua sebenarnya ketika kita membangun rumah tangga, baiknya adalah memang itu dibangun berdua. Cuma karena kita memang saking sayangnya sama orang tua kita, sometimes kita kayak tidak bisa membedakan antara mana yang sedang kita bangun atau mana yang sedang kita perjuangkan. Betul ya? Betul. Oke, anjing dewasa gue. Gila, 12 tahun. Dewasa gue. Dewasa jujur. 12 tahun. Enggak salah. Potong ya TikTok, tolong ya TikTok. TikTok. Tapi Bang Dimas. Oh, ada tapinya? Iya. Kalau gua bertanya misalnya lu sedang ada di tengah laut, pertanyaan standar. Anjir, tengah laut. Ada satu orang yang harus selamatkan antara istri lu dan ibu lu. Istri nih. Lu pilih siapa? Gua nyokap sih. Lu nyokap? Kenapa? Istri bisa diganti ya? Nyokap mana bisa lo? Iya sih. Iya. Gue bercanda. Ntar gak ada mahal lagi. Lo ngasih pertanyaan juga menjebak. Anjing. Gitu ya. Iya. Iya, Lo bisa gak ganti nyokap? Gak bisa. Ganti istri? Bisa. Bisa. 2 aja bisa, 3 aja bisa, 4 aja bisa. 4 aja bisa. Iya. Oh tapi itu kan bukan, itu kan pilihan ya kan? Itu kan pilihan. Tapi katanya kalau kita menikah Coba cewek-cewek ini yang di studio gimana? Kalau pilihannya menyelamatkan ibu, kalian fine aja nggak? Enggak lah, orang tanya cewek. Enggak, maksudnya siapa tahu? Coba. Siapa tahu ceweknya bisa jawab gini. Enggak apa-apa sayang, orang aku bisa berenang. Oh kan menyelamatkan dua-duanya nggak bisa berenang dong ceritanya. Ceritanya. Oh kalau emang mau dibikin kayak gitu dibikin ya coba. Kayak gitu. Jawabannya apa? Kalau dapat suami yang kayak gitu, katanya ya mending kita mati aja. Dalam arti menerima gitu. Oh. Daripada hidup tapi nggak dipilih. Nggak apa-apa. Berarti surga untuk istri. Udah ngebelain suami. Jihad ya? Iya, wanita kayak gini nih yang jarang nih. Iya, ini harus dipertahankan nih si Tasya nih. Iya. Lo ngebela suami, ngebela ibunya suami, sedangkan surga ada di telapak kaki ibu. Kurang apa lo untuk masuk surga? Itu udah VIP lo. Dimas Baks hidup untuk mati. Gila. Berarti istri ya? Ibu yang lu selamatkan ibu. Oke. Berarti dalam hal ini lu sayang banget sama ibu lo ya? Oh sayang. Cinta, tadi kan kita bahas cinta terhadap pasangan ya, sekarang cinta terhadap orang tua gitu. Menurut lu anak yang berbakti pada orang tua itu seperti apa Pak Dimas? Serius amat? Serius, karena menurut gua kalau cinta ke pasangan banyak lah kita dengar dia memperjuangkan ya. Tapi kalau kan gue banyak tuh ngeliat ibu ditaruh di panti jompo. Ya. Gue sih kalau gue kebetulan hidup dari 2001 itu 2001 itu sama nyokap. Maksudnya bokap udah gak ada tahun 2002. Oh. Dan gue melihat sosok ibu ini adalah seseorang yang ngebuat gue, ngebangun gue dan ngebuat gue duduk di sini nih sama lu nih. Itu karena jerih payahnya seorang ibu gitu. Gue dilahirkan juga tanpa kita sadarin tanpa lo sadarin lo tuh lahir dengan perjuangan yang sebenarnya nggak bisa kita bayangin. Luar biasa. Mungkin kalau nanti ditanya buat si cewek-cewek yang udah pernah nikah gitu ya dan udah pernah melahirkan, itu perjuangannya luar biasa kan. Makanya gue bilang lo harus menghargai dalam arti nggak selalu bisa memberikan apa yang dia mau, tapi paling enggak lo menghargai dengan cara lo ada waktu untuk dia. Makanya gue sering pergi sama keluarga gitu. Terus lo juga bisa
menghargai pendapat dia. Dan lo bisa menurunkan suara pada saat ada diskusi yang berbeda pendapat. Menurut gue itu sih hal-hal itu sih. Gak perlu materi beliin ini beliin itu. Mereka gak mengharapkan itu kok. Menurut gue ya. Yang mereka harapkan adalah lo jadi seorang anak yang ada di sisi mereka. Dalam sisi waktu, ruang, tempat. Ya ruang tempat sama. Gitu sih. Jadi balas budi seorang anak itu sebenarnya waktu. Iya. Perhatian kecil. Perhatian. Iya. Komunikasi. Jadi lu juga gak cuman waktu dan tempat lo ada tapi lo gak ngobrol juga sama aja menurut gue ya. Tapi lo juga duduk, lo bisa komunikasi, lo menyediakan waktu, ngobrol, ketawa, itu juga udah satu kesenangan seorang orang tua sih, gak cuman ibu ya. Oke. Gitu. Waktu tuh dengerin yang pada dengerin kata-kata orang tua. Ingat waktu, perhatian-perhatian kecil, jangan kerja aja. Iya. Lo kerja nyampe titik di mana lo dapat 1 miliar pertama lo. Terus amit-amit pada saat lo mencapai itu ternyata waktu ibu lo nggak ada. Duitnya berharga nggak? Gue belum sih dapat 1 miliar tuh. Belum, jujur gue belum. Dari sini katanya kurangnya 30 juta lagi. Gak enak. Iya sih gitu. Dapat 1 miliar pertama. Iya berapapun lah 100 juta atau berapapun uang nominal yang lo kejar. Tapi ternyata itu lo harus dikorbankan waktu orang tua. Dimana orang tua itu waktunya udah gak ada. Pada saat lo mendapatkan itu. Menurut gue sih itu gak berasa sih. Tapi kalau suami berbakti kepada istri itu ada gak sih? Suami berbakti kepada istri, bukan istri yang berbakti kepada suami. Menurut gue ada loh. Gini, berbakti itu apa? Berbakti itu maksud gue respect, terus kita menjadi seorang suami yang baik dan benar, bertanggung jawab, menafkahi, terus mentoleransi hal-hal yang memang misalnya hal-hal kecil aja kayak dia juga kerja misalnya, dia pulang ternyata dia belum menyelesaikan, anggap deh kita belum bisa bayar mbak nih ya, dia nggak bisa beresin pekerjaan rumah, terus kita yang membereskan. Menurut lu itu ada nggak? Harus ada ya. Fine aja ya. Maksudnya kalau orang itu ada apa enggak ada. Dan apakah itu harus diciptakan? Menurut gua harus. Karena kan enggak cuman kan sekarang kesenjangan ya, emansipasi wanita ya. Emansipasi sejajar, jujur sejajar. Tapi kalau lagi lemah blended ya. Tapi memang gua sepakat ada beberapa hal yang emansipasi itu nggak bisa. Cuman kalau misalnya dari sisi respect seorang suami sama cewek harus, karena masa emang cewek doang dalam misalnya si cowok ini harus si cewek ini harus menyediakan makanan pada saat dia pulang, terus kayak melakukan physical touch dalam arti lo mijitin apa gitu, bukan yang lain ya. Iya, nah biasa kan abis mijit ada yang lain tuh. Makanya itu lo. Iya. Yang lainnya apa sih? Yang lainnya tuh misalnya abis kita mijitin olahraga. Enggak. Tadi lo bilang abis dipijitin berarti masih area yang sama. Masak bareng. Masak bareng. Bisa gitu? Bisa. Di tempat pijit? Wah kok di tempat? Ya di tempat lo pijit, di tempat lo pijit. Oh di kursi pijitnya. Nah, kan abis getar dia kan kita stop. Bisa aja di kursi. Iya kursi pijit. Ada. Jadi si cowok juga harus ngobrolin ya. Iya si cowok juga harus, karena si cewek itu kan dia seorang istri, bukan seseorang ibaratnya kayak ART kan. Yang gue belum bisa bayar mbak, lo harus bisa masak ini, lo ngurusin anak ini, gue cuman kerja. Gak gitu juga dong. Maksudnya ada beberapa, oke lo masak, ntar gue yang nyuci deh. Oke. Nyuci piring. Oke, ini menarik buat gue Bang Dims. Ini kita agak sedikit serius ya. Dari tadi. Enggak. Gue penasaran aja, menurut seorang Dimas Bucks gitu, usia sekarang berapa kurang lebih? 42. Kurang 83 ya. Kenapa harus kurang lebih? Kalau kurang lebih gue kurangin. 22. 83 ya, berarti kelahiran 83 ya. Itu usia yang sangat matang. Kalau di usia matang apa tua? Jujur senior. Kita enggak berani bilang tua, senior lah. Biasanya kalau usia segini PDKT itu ngomongin apaan Bang? Gue tadi aja sih kayak kita ketemu terus ngobrol dulu nih. Obrolannya bisa dari kerjaan, bisa dari keseharian lo, hobi lo, normal lah kayak anak-anak pada umur berapa aja gitu ya. Iya, belasan 20 juga sama sama cuma iya. di umur segini tuh lo udah yang tadi gue bilang
Kalau seandainya pekerjaan gue saat ini lancar, terus tiba-tiba gue ada di posisi yang menurun, karena kan kehidupan siklus di dunia tuh naik duit turun nih, kan. kita bicara duit ya. Bicara duit sekarang. Iya, duit. Kan naik turun bisa naik lagi kan. Dia bisa terima apa enggak? Iya. Itu tuh udah mulai harus diomongin tuh. Tapi ada gak jawaban-jawaban yang kayak, oh anjing takut gue nih gitu. Atau ketika lu gak punya duit, gue gak bisa terima lu di Mas Box. Ada. Lo mau nikahin gue, tapi lo mau ngajak gue susah. Mana Instagram ada? Lagi gila. Tapi gue juga gak menyalahkan, Jay. Karena masing-masing orang punya pemikiran sendiri-sendiri nih. Kalau memang dia pemikiran seperti itu, buat gue kalau gue memposisikan diri gue menjadi orang tuanya dia, orang tua mana sih yang anaknya mau diajak susah? Iya, tapi kan itu maksud gue sebagai orang tua, Bang. Betul, maksud gue mau mencoba memahami dari sisi gue menjadi orang tuanya dia. Tapi jadi jangan-jangan memang usia Bang Dimas usia orang tuanya dia. Iya. Oh iya. Dia umurnya berapa? 19 apa? Kalau gila enggak. Semester 3. Oh iya. Tapi kan maksud gue, oh ada tuh yang gak terima ya? Ada. Langsung lu close atau lu tetap berusaha semaksimal mungkin gitu? Ya gue waktu itu bilangnya ya agak susah ya kalau misalnya gitu. Tapi waktu itu masih berjalan dan akhirnya nggak jadi juga. Tapi kalau maksud gue gini ya, kita juga kan sebagai laki-laki tidak ada yang ingin membawa pasangannya susah. Setuju. Ya kan? Setuju. Cuman kalau kita udah pontang-panting apa segala macam kita udah usaha, kalau Allah belum kasih rezekinya gimana? Luar biasa. Iya kan? Betul. Iya, kita udah salto, udah balik belakang, udah sikap sempurna, duduk siap, ya kan? Ya. Sebenarnya itu adalah salah satu yang gue ngomongin ke dia. Terus jawaban dia adalah kalau seandainya pontang-pantingnya kayak gitu, ya berarti lu belum pontang-panting banget. Nah tapi ada di satu titik, gimana kalau misalnya udah pontang-panting banget nih, let's say udah maksimal nih. Kita pengandaian lah. Gue kira jawaban dia tutup. Terus dia bilang, I don't care about that, Mas. Itu derita lu. Iya. Jangan ajak gue gitu. Iya. Itu derita Anda ya. Anda gak usah ajak saya. Orang tua katanya. Enggak, tapi ada di satu titik dia bilang ya kalau kayak gitu berarti emang lu udah usaha, yang penting usaha lu gitu, berubah sebenarnya. Tapi karena jawaban pertama itu jadi gendong. Kita jadi mikir berarti dia kalau kita begini ntar dia begini. Iya. Karena gue belum pernah menikah ya. Gue belum menikah dan banyak selingkungan gue yang sudah menikah. Faktor utama salah satunya adalah uang. Materi. Ada yang bilang gue mendingan uang itu kesehatan tuh nggak bisa dibeli. Tapi kalau misalnya lo sakit di rumah sakit VVIP dengan atau misalnya lo dibawanya pakai S-Class kan lebih enak dibanding lo dibawa pakai Kopaja. Bam. Ya ada bener juga sih. Cuman kalau nggak bisa ngeliat dari sisi itu. Nggak bisa tuh nerima BPJS, nggak bisa. Nggak bisa tunjangan sosial juga nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak pernah makan beras raskin sih. Gue akuin itu agak sedikit ini sih. Gitu. Ada tuh ya. Ada. Tipe sebenarnya maksud gue gini, ketika kita mendekati seorang perempuan setara itu sih gue akuin perlu ya, setara ya. Setara perlu, tapi menurut gue sebagai pecinta, setara versi gue adalah setara komunikasi. Oke, setuju. Setara menurut gue adalah setara tentang kita memperlakukan dia memperlakukan kita. Karena duit bisa dicari, Mas. Iya. Duit bisa dicari. Gue sih lebih ngeliatnya selain komunikasi, materi juga beberapa orang bilang setara ya. Cuman buat gue gak setuju ya. Kayak dulu sama Sarah tuh sampai nikah kan? Sampai nikah di film. Di film. Tapi ternyata di temen gue ada real mirip-mirip sama Dul Sarah dari sisi ini ya, dari sisi Gap. Nikah sampai sekarang. Gen Z tahu lah ya. Dul Sarah Gen Z tahu. Nggak tahu, coba tanya, tulis di kolom komen. Dul Sarah tahu. Siapa Dul Sarah? Dul Sarah ya ini kan Rano Karno. Iya. Gue sih masih nonton gue. Anak Betawi. Gue masih nonton. Ada tuh. Ada. Tapi sampai sekarang masih menikah. Masih. Mental lakinya kuat sih jujur. Kalau itu gue akuin. Dan lakinya sekarang berhasil banget. Growth-nya malah parah. Itu dia akan lebih sayang banget pasti sama bininya. Iya, itu dia. Karena lo dari bawah bareng-bareng begitu nyampe atas tuh wah, bareng-bareng juga enak banget. Kalau itu gue ngeliat itu di Arif Muhammad sama Tipang tuh. Gue ngeliat story-storynya dulu Arif lagi susah, Tipang tuh selalu yang
lu bisa lagi. Sampai sekarang kan akhirnya diposting sama Arif Muhammad, ya gue bisa sekarang ya karena Tipang. Itu yang gue cari, Jay. Di mana tapi? Kita bikin sayembara kali ya. Kita bikin sayembara ya abis ini. Au kita bikin. Tapi menurut lu ada gak? Ada. Jarang tapi? Jarang. Tapi mungkin gini ya Bang, maksud gue di tengah siklus hal-hal yang pandemi. Seperti itu. Oh bukan. Karena gini, perempuannya juga harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu sebenarnya untuk menyenangkan dia. Setuju. Bukan untuk kita kayak gini deh. Pekerjaan yang kita lagi ambil ini kan berdasarkan kalau memang aslinya ini kan seberapa kita harus nongkrong lah istilahnya. Iya kan? Karena lingkungan kita dari tongkrongan ini bisa ngebawa kita ke sini, bisa ngebawa kita. Satu sisi kalau perempuan yang nggak ngerti akan hal-hal, lu tuh nongkrong main mulu ya itu udah salah tuh. Iya. Itu udah nggak akan bisa nemu. Tapi ya kita juga harus usaha, Betul. Hampir sama kayak temen gue kerjaannya tuh ada yang golf. Tapi di situ dia dapat buat project. Jadi yang kayak lo bilang bener, pada saat lo lagi nongkrong atau lagi main sama temen lo, si cewek ini juga harus ngerti bahwa lo nggak cuma sekedar main lo. Kita nyari opportunity. Iya betul, networking, opportunity. Betul. Gila. Lu 12 tahun dong ngecewakan. Gua tidak mengecewakan, gua di Swedia. Sempat gua mau di DO sih waktu itu, terus gua bilang kasih gua satu kesempatan lagi, Prof. Gua pakai bahasa India kan. Siapa Prof siapa dulu? Ibra? Bukan. Prof Zlatan. Bukan. Onana bukan. Swedia ada Onana ya? Ada. Swedia ada Onana ya? Ada. Prof Onana ada Prof Onana. Gua tanya, Prof, kan karena terus katanya udahlah oke, bahasa India lah agak sedikit susah. Oke, Dimas Baks. Bang Dimas berarti sekarang usia udah 42 tahun, terus sampai sekarang juga memang masih mencari jodoh ya. Kalau seandainya jodoh lu beda 20 tahun yang sama lu. 20 tahun lebih tua. Wah, gak bisa gue. Bukan masalah apa-apa. Umur berapa? 20 tahun 60-an dong. 62. Kaya jujur kaya. Gue gini. Punya kapal pesiar jujur. Rumah dipimpin 4 jadi 1. Dimas. Enggak. Dia bilang, Dimas. Sini duduk. Saya kasih kamu modal 100 miliar. Wah. Kamu menikah dengan saya. Naikin. Jadi tawar-menawar. Ya tapi kan kita nggak tahu Bang. Maksud gue tiba-tiba ada ya orang yang boy dong gue. Tapi kamu harus nge-gym tiap hari ya. Nggak masalah kalau itu. Iya. 62 tahun, saya ini masih prima. Saya kasih 100 miliar nikah dengan 62 saya. Kan berarti udah ini. Menopause. Belum tentu. Beda-beda. Oh gitu? Gue pikir di atas 50 udah rata-rata. Ada yang 67 ya. Oh iya? Ada yang 67, iya. 67, 75. Ini lo serius apa enggak nih? Beneran. Berarti gue masih bisa kalau dia di maksimumnya 67 gue bisa 5 tahun lah ya. Masih bisa. Masih bisa tuh untuk menggelegarkan dulu gitu. Masih aman lah. Gua kalau sejujurnya kayak gitu, gue nggak mau. Kenapa? Karena gue pengen nyari yang lebih muda nih. Oke. Dengan alasan usia gue sekarang 42. Kalau misalnya istri gue seumuran atau lebih tua, kasihan anak kita ntar tergepet terlalu jauh sama orang tuanya. Oh berarti lu masih tetap pengen punya anak ya? Lu bukan menganut child free ya? Enggak. Pengen punya anak enggak. Ya? Karena tujuan hidup di dunia kan lo memiliki keturunan dan meninggalkan legacy. Wow. berat. Gila, gue sebulan ngapalin itu. Iya sih, iya. Lu tapi menurut lu orang-orang yang menganut child free? Gak apa-apa, bebas sih. Kayak temen gue. Pilihan aja itu. Pilihan. Ya. Dia orang Jepang, dulu pernah tinggal di Jakarta 2 tahun. Pada saat dia sebelum dia nikah dia mau, gue gak mau punya anak. Kenapa? Karena hidup di Jepang tuh kayak kita tahu transport mahal, tempat tinggal mahal, makanan so-so lah. Nah dari situ aja tuh banyak banget yang persaingan juga tinggi, tuh banyak yang stres. Makanya dia akhirnya memilih untuk gak punya anak mungkin karena faktor ekonomi. Banyak yang seperti itu. Tapi ya ujung-ujungnya dia akhirnya berubah. Oh. Gak tahu gimana pokoknya waktu di bachelornya dia ngobrol masih gak mau punya anak. Gak, gue akhirnya milih untuk punya. Wow. Tapi gue sama istri gue punya kamar masing-masing. Hah? Bisa? Punya kamar masing-masing? Kalau ada kamar sendiri nih, kamar berdua nih. Tapi dia itu kayak lo kan kalau misalnya tidur berdua, lo pernah nggak tidur berdua? Sama nikah belum? Jordi belum nikah. Udah punya pacar? Udah. Pernah tidur berdua? Belum.
Kok pada nggak setuju sih? Tidur berdua kan bukan berarti kenapa-napa, Jay. Iya. Iya. I know. Belum pernah nih? Belum. Oke. Belum. Valid ya? Maksudnya gini ya. Tidur berdua yang berduaan banget belum pernah. Cuma kalau misalnya kita lagi ngopi sama teman-teman, dia nyender, ya itu bukan tidur dong. Itu bukan tidur. Bukan tidur. Oh, berarti belum pernah. Belum. Walaupun misalnya kayak ada acara ulang tahun pas gitu, kita nginep bareng gak di sini rame-rame ber-10 terus lu tidur berdua. Oh, belum pernah karena gue menganut pacaran yang sehat. Gue sejauh ini hanya pegangan tangan aja. Oh. Pegangan tangan terus ya maksudnya pegangan tangan sambil liquid. Oh enggak. Enggak sehat dong. Kita enggak minum alkohol. Oke. Kita enggak minum alkohol karena apa itu? Kalau ada ya saya mau. Baru mau bilang tadi di belakang beda. Iya jadi satu kamar. Pusing gue. Satu kamar. Itu dia berdua nih tidurnya. Tapi biasanya kalau misalnya lo tidur berdua tuh lo ada perasaan kayak risih. Kadang yang satu gerak, kadang yang satu meluk. Dan lo pada saat waktu tertentu lo pengen, gue pengen sendiri gitu. Yeah. Nah akhirnya mereka memutuskan, si cewek juga sepakat, orang Jepang juga asli. Si cewek juga. Bisa bahasa Indonesia gak ya dia? Yang temen gue diajarin dikit-dikit. Dia bisa bahasa Inggris sama bahasa Jepang doang. Bahasa Indonesia yang diajarin, oh jangan deh nanti di sini bayar. Gak jadi. Gue bisa sih bahasa Jepang tapi arigato moshi doang. Habis itu udah selesai. Ini apa namanya? Konnichiwa. Bukan. Konnichiwa. Apa? Yang dijawab apa? Oke. Mochi. Black banget. Oke. Iya terus jadi dia ada satu waktu di mana si teman gue by the way namanya Hideki di kamar yang satu, istrinya di kamar yang satunya. Begitu mereka lagi pengen nih, terus berdua lagi. Dan itu udah biasa. Habis itu sendiri lagi? Ya sendiri-sendiri berduanya kapan mereka mau aja. Itu tuh berarti open relationship gak sih itu? Enggak. Kalau menurut gue open relationship adalah lo menjalin satu hubungan sama orang, tapi lo membuka kesempatan diri lo untuk orang lain. Menurut gue ya. Ada tuh? Ada sih gue ada gue. Mungkin ada ya. Tapi temen gue sih sejauh ini gak ada ya. Tapi cerita-cerita gue pernah denger. Kalau gue sih ketemu asli sama orangnya ada. Ada. Itu gimana ceritanya? Teman SMA gue. Pemain futsal. Dia cerita lah, kita lagi cerita nih. Terus kita lagi ngebahas itu tuh si open relationship. Terus menurut gue itu enggak lah ya. Karena gue juga enggak. Iya menurut gue enggak. Tapi menurut dia iya. Ya. Sah-sah aja dong katanya. Yang penting kan kita bertanggung jawab. Yang penting kita mencari nafkah. Monyet gue. Iya memang ini pilihan lo sih. Tapi maksud gue agak janggal aja gitu. Tahu pasangannya tahu. Oh ya? Iya. Tapi berarti bentuk menghargainya udah gak ada dong? Menurut dia selama kita ngomong jujur itu bentuk penghargaan. Karena menurut gue bentuk lo menghargai kan banyak banget ya? Iya, tapi menurut dia gue ngomong sama dia aja tuh bentuk penghargaan. Anjir. Bilang berat. Gue bilang David Copperfield sih ngeri kata gue. David Copperfield disulap lu gue bilang sama dia. Gue gak bisa sih. Ada, gue juga gak bisa. Kalau ini toxic relationship, lo pernah ngejalanin gak? Pernah gue. Pernah. Dia toxic apa? Buat gue ya toxic itu adalah kita sudah mulai melarang dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilarang. Contoh. Misalnya ada satu perempuan, gue PDKT nih. Begitu kita kenalan dia tahu lah gue suka nongkrong, ngopi, keluar malam untuk olahraga atau mana malam-malam? Jam berapa? Pedal. Jam 10. Ya kan sekarang pedal kan jam 10. Bab. Karaoke. Kan itu sehat. Iya kan. Lo ngelatih otot apa namanya? Pita suara. Iya, gue kan gak boleh berubah karena kan gerakan gini kan, joget. Kebetulan pita suara gue Glenn Fredly kan. Anjir. Tes dong satu lagu. Satu lagu Glenn. Berat bebanku meninggalkanmu. Gue tidak mau merusak itu, gitu. Cuman gue pita suara Glenn Fredly buta nada iya. Jadi kadang-kadang juga gak masuk aja gitu. Nah, tiba-tiba begitu PDKT fine. Begitu pacaran nih yang udah kayak ngapain sih keluar malam terus? Padahal kita keluar malam juga seminggu sekali.
Nongkrong sama teman-teman kan kita menjalin silaturahmi ya. Katanya kan kalau menjalin silaturahmi rezekinya banyak. Betul. Iya kan. Betul. Tapi itu udah mulai dilarang-larang. Terus setelah kita dilarang-larang tuh udah mulai kayak apapun yang kita lakukan salah aja. Ya. Selagi tidak ketemu sama dia. Selagi nggak melibatkan dia. Iya. Itu menurut gue udah toksik tuh gue. Iya. Gue waktu itu belum pacaran tuh, deket doang. Deket, abis itu IG gue dicek. Gue bilang nggak bisa, ini privacy gitu, bukannya ada apa-apa. Terus ya nggak apa-apa. Kalau misal gue kasih lihat terus nggak ada apa-apa, terus lo cek, nih gue kasih lihat nih. Begitu nggak ada apa-apa, kita udah nggak jalan lagi ya. Dan dia penasaran itu, sampai akhirnya, iya aku pengen lihat. Gue kasih lihat, dah. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Di situ udah gue hapus. Enggak lah, nggak ada apa-apa. Kan sebelumnya kan gue mau ngomongin ini, gue hapus dulu. Enggak lah, nggak ada apa-apa. Karena gue kalau misalnya deket satu gitu. Di sini. Satu. Tapi itu kan memilih. Enggak, gue satu gue. Karena kalau satu aja tuh udah menurut gue udah susah ya. Pada saat lo ketemu sama seseorang itu udah dua kepala yang berbeda mencoba untuk satuin atau paling nggak lo coba pahamin. Sedangkan lo di sini gue sih nggak bisa. Karena harus mencoba memahami di sini, gue memahami di sini, memahami. Lebih baik ini selesai dulu baru sama yang ini selesai dulu baru sama yang ini. Sampai nyari yang cocok menurut gue gitu. Nah, coba kasih kita tips nih ya. Barangkali tips kita beda. Tentang? Cara mengakhiri hubungan. Mengakhiri hubungan. Kan banyak pilihan tuh. Ya kan, dari banyaknya pilihan kita kan harus tahu. Nih gimana cara kita ngakhirin tapi kita gak nyakitin nih ya. Gue termasuk yang ceplos-ceplos. Bukan, justru enggak. Gue tipikal orang yang mengakhiri itu nggak bisa ceplos-ceplos. Kadang orang, mungkin gue ngelihat diri gue anjing gue pengecut banget atau gue nggak mau nyakitin si cewek ini. Jadi cara gue adalah agak-agak ghosting dikit, ntar ada lagi, terus hilang, ada lagi. Sampai akhirnya dia bilang kamu kenapa sih gini. Aku udah gak nyaman. Enggak, gila. Iya. Oke. Enggak. Atau enggak? Maaf, kamu miskin. Astagfirullahaladzim. Oh enggak ada. Boleh dong. Enggak boleh. Keren. Enggak boleh dong. Keren. Enggak boleh. Lo miskin, lo kaya tuh titipan yang di atas. Masya Allah. Lo mau ngaku-ngakuin. Wah, lo miskin, lo kaya, lo mau ngaku-ngakuin. Titipan doang, gila. Mati kita enggak bawa tuh. Hah? Enggak bawa mati. Lo jangan kan mati lo pada saat lo sakit, harta lo bawa ke kamar. Jangan kan di yang ini ya, lahat. Lu pada saat di rumah sakit yang lo bawa deposita sih. buat penerus yang masih hidup kan. Iya. Jadi nggak boleh sih bilang lo miskin, lo apa terus lo kaya banget sehingga merendahkan diri lo, enggak. Cuman itu kesempatan itu dikasih sama yang di atas dan porsinya masing-masing. Walaupun lo usaha menurut gue, ini kok jadi kesini dulu. Iya apa-apa terus. Walaupun lo usaha tapi porsinya tuh beda-beda. Kayak misal lo usahanya A sampai E dapetnya 1000. Gue usaha A sampai Z dapetnya 100. Itu yang gue bilang tadi, takdir gue mungkin baru dapet 1000 setelah A Z gue ulangi 3 kali. Tapi lo cukup A sampai E pada saat lo lakuin sekali. Sedewasa ini memang Mas. Umur memang gak bohong. Umur memang gak bohong. Lo muji tapi mau jatuhin ya? Enggak. Umur emang gak bohong. Matangnya seseorang tuh ditentukan dari obrolan seperti ini. Iya. Jadi ingat ya, kita tidak boleh memperlakukan orang seperti itu. Nggak boleh. Nggak boleh judging. Nggak boleh. Karena semua itu adalah titipan ya. Betul. Kita tidak bawa mati, sakit juga hilang duitnya. Tapi jujur 62 dikasih 100 M sih naikin dikit mau tuh. 62. Ya makanya tadi nego dulu. 62. Siapa yang 62 artis yang cantik 62 siapa ya? Buat gue ya. Iya. Ya 60-an enggak 50-an kali ya, 50-an ya. 50-an. Menurut gue yang cantik ya. Sofia Lacuba. Nadia Tagalung. Oh itu iya. Julia Robert. Wulan Guritno. Itu lo tutup mata gue juga mau. Jangan gitu dong. Iya. 62 tuh siapa makanya? Parameternya kalau parameternya 62 kayak gitu 70 juga mau gue. 62 itu Mami Ipel deh. Oh Lydia Kandau. Oh, oke. Mami Ipel tuh berapa ya? Mami Ipel. Enggak tahu gue. Mami Ipel mau telepon dulu. Entar. Kita video call. Masa gue udah nanya Mami Ipel. Maaf. Usia berapa sekarang usia? Oke. Nah. Gitu.
Kita lanjut ke ghosting tuh, ghosting dulu. Kamu kenapa sih gitu? Ya terus aku kayaknya udah nggak bisa ngejalanin ini. Kayak kita aku jujur enak nih ngobrol sama kamu. Cuman ada beberapa hal yang nggak ngeklik, nggak chemistry itu nggak nemu gitu. Oke. Dan akhirnya keputusan berdua ya udah akhirnya selesai. Gitu. Gue nggak pernah sih yang gue nggak nyaman kita putus, nggak pernah gitu sih. Jahat tuh ya. Balik lagi itu masing-masing preferensi orang, caranya beda-beda ya. Tapi kalau gue lebih kayak gue memberikan sinyal-sinyal dulu biar pada saat nanti ada keputusan berdua lu udah tahu nih bahwa sinyal ini nih udah ada sebelumnya. Nggak tiba-tiba pleng hilang. Karena kan sama kayak menurut gue prosesnya itu harus ada pada saat lo pacaran, lo kan melakukan pendekatan kan, proses kan. Nah pada saat misalnya lo misalnya nggak ada apa-apa nih, nggak berantem nggak apa, terus lo mau putus, ya lo nggak bisa langsung putusin gitu aja kalau di gue. Karena sebelumnya ada proses, akhirannya juga harus melalui proses. Nah proses yang gue jalanin adalah gue ngasih sinyal dengan cara ghosting. Mungkin orang lain ngasih sinyal dengan cara diajak ketemu, Sabtu ini aku nggak bisa. Minggu depan, Sabtu ini, minggu ini nggak bisa, minggu depannya baru ketemu lagi. Padahal rebahan. Iya, padahal rebahan. Iya. Gitu. Itu tips tuh Lu. dari Bang Dim. Gue sih jujur, gue tipe yang sangat berat untuk mengakhiri sebuah hubungan. Karena ketika gue mau mengakhiri tuh gue selalu mengingat, dulu tuh dia tuh. Kebaikannya? Iya. Lo beda depan sama belakang. Kayak terus. Tapi gue selalu berpikir kalau semua orang tuh bisa berubah sih. Semua orang tuh bisa berubah. Yang penting gue tuh biasanya kasih danger dulu, kasih attention dulu lah. Ini sekali nih gue tegur lo kayak gini. Kedua, kali yang ketiga gue udah nggak bisa ya. Begitu yang tiga dia masih melakukan hal yang sama, dia tidak berubah. Ya udah, gue langsung ya udah kita gentleman agreement aja. Itu kalau ada isu. Iya. Kalau nggak ada isu kayak yang gue bilang tadi. Nah kalau gue itu orang yang sangat amat jarang untuk nembak perempuan. Kalau gue masih ragu. Oke. Jadi kalau gue udah nembak dia, berarti tandanya ya udah, ini semua yang kita pernah PDKT, gue bisa toleransi lo nih. Gitu. Jadi kalau misalnya gue mau mengakhiri hubungan, ternyata dia masih bisa toleransi atau dia masih bisa berubah, fine aja. Tapi setiap hubungan menurut lo tujuannya adalah menikah nggak? Buat gue ya. Tujuannya adalah menikah. Emang selain menikah apa? Menjalankan satu hubungan selain menikah apa? Iya kan ada aja orang kayak udah jalanin dulu aja gitu kan. Nanti kita nikah atau enggak lihat aja nanti. Maksudnya itu gue pikir aja orang gue pikir yang itu. Wow. Tapi ada orang yang berhubungan cuma pengen ngajakin hal-hal maksiat ya. Maksiat apa sih? Maksiat itu berhubungan di luar pernikahan. Dan itu memang tidak boleh dilakukan ya. Gak boleh. Itu sangat tidak dianjurkan ya untuk teman-teman yang lagi nonton, itu sangat tidak dianjurkan. Dia ketawa, pada ketawa semua. Kenapa? Seks bebas. Betul kan? Setuju kan? Mukanya tuh pada ketawa-ketawa. Iya. Nggak boleh dong. Udah ke barat-baratan ya? Iya, kita Indonesia, bisnis Indonesia, bisnis Indonesia. Kita timur nggak boleh. Kita budaya barat tuh nggak boleh. Mabuk, iya. Terus kita having sex nggak boleh. Having sex cuma untuk istri. Suami istri, udah. Iya. Titik. Di luar itu. Wow. Iya. Enggak lah, gak boleh lah. Gak boleh. Jangan dong. Gak boleh. Tapi kalau mau ya gak apa-apa. Ya, kita tidak melarang. Kita gak melarang. Cuman kalau ada ya tanggung jawab masing-masing. Resiko ditanggung masing-masing. Iyalah. Resiko ditanggung masing-masing. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya. Nah, sorry gue potong. Lo tipikal yang kalau misalnya lo menikah di luar pernikahan nih. Lo hamil di luar pernikahan nih. Lo yang menggugurkan atau tanggung jawab gue. Tanggung jawab gue. Gue tanggung jawab. Oke, misalnya orang yang akhirnya berhubungan itu bukan istri, bukan pacar. Let's say lo jajan, misal. Iya. Tanggung jawab. Enggak. Enggak, maksud gue gini. Guys, gini. Tenang. Dokter cinta bisa menjawab. Iya. Sebagai dokter cinta kita begini. Kalau memang kita ada di positioning itu ya, itu yang memberatkan kita adalah
itu kan kita hanya untuk bersenang-senang. Iya. Oke kan? Iya. Otomatis. Ketika memang dia di-link hanya untuk bersenang-senang, kita harus tahu dulu sebelum dengan kita dia dengan siapa. Lah gimana bisa? Kan lo bersenang-senang. Nggak, maksudnya kan takutnya dia bersenang-senangnya bukan cuma sama kita. Gimana cara taunya? Berarti lo harus tes DNA. Betul. Tes DNA berarti anaknya harus lahir dulu. Iya. Kan memang kita nggak boleh menikah pada saat perempuan yang hamil itu kan nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Oke, berarti setelah tes DNA, anak gue nih. Bapak. Terus? Nikah gue, jujur. Ya. Oh, dia tanggung jawab. Mau gimana? Atau enggak gue tanya sama anak gue bisikin pas bayi. Kalau kita ganti mama gimana? Iya kan? Iya. Enggak, yang penting kita bertanggung jawab sebagai bapak. Iya benar. Bapak insya Allah sanggup gedein kamu tapi kita ganti mama ya. Gitu kan? Bisa kali gitu. Tapi kalau misal belum 3 bulan boleh ya katanya? Boleh gak sih? Kan katanya nggak boleh. Arwah itu 4 bulan. 4 bulan kan? 4 bulan. Sebelum arwah ditiupkan? Berarti kan lu belum membunuh makhluk hidup. Janin. Iya, belum membunuh. Tapi kan dia udah hamil. Oh gitu ya aturannya. Tapi kayaknya kalau menikah sebelum usia 3 bulan boleh gak sih? Nggak boleh. Harus selesai dulu kan, Kalau begitu kita langsung datangkan Ustadz Jojo. Itu kayak nanti kita harus tanya sama dia. Kita harus tanya sama dia Jojo. Halo lo, tanggung jawab apa enggak? Tanggung jawab lah. Walaupun lu sorry. Iya ganjilan. Tanggung jawab. Bener-bener bingung. Ditembak balik aja. Iya kan, enggak maksud kita kan. Tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Lo kan muka lo gak percaya gitu. Tanggung jawab sebagai seorang bapak. Dan sebagai menikahi ayah. Menikahi ya. Menikahi. Cuman ada kadang cewek tuh yang kalau misalnya ini terjadi, aku nggak mengharapkan kamu untuk menikahin, cukup kamu nafkahin aja. Itu ada loh. Oh, ada. Ada cewek kayak gitu. Gue belum pernah ya. Maksudnya cuman itu ada. Gue belum pernah, cuman itu ada. Disclaimer dulu nih. Belum pernah tapi ada. Tapi biasanya yang kayak gitu si cowok itu jadi kayak, wah gila nih cewek nih. Lo berarti nggak cuman apa? Nggak menuntut gue tanggung jawab dalam artian nge-push gue gitu. Walaupun sebenarnya nggak salah juga. Tapi lo memberikan pilihan sama gue, which is itu yang membuat gue jadi respect sama lo. Gue nggak cuma mau nafkahi, tapi gue mau menjadi ayah buat anak kita, suami buat lo. Gitu. Ada tuh. Tapi lo tanggung jawab sih, keren. Tanggung jawab dong. Keren. Lo kan udah melakukan kan. Keren. Lakukan apa ya? Hah? Lakukan apa ya? Hubungan tadi kita lagi ngomongin suami istri. Seks. Lakukan. Tapi gue belum pernah lo. Sama. Iya. Kalau cepet banget. Afirmasinya cepet banget. Oh sama. Berarti kan kita sefrekuensi. Iya. Jadi maksud gue tuh kayak apa ya rasanya? 40 tahun gila aja. Gila 30 jujur. Jauh. Bukan misalnya itu 40 tahun enggak diterima kan? Kalau dalam bukan 40 hari. 40 hari ini minuman. Oh kalau itu 40 tahun enggak diterima ibadahnya. 40 tahun. Coba kita tanya Ustadz Jojo. Ustadz Jojo iya. Tolong jawab ya. Itu 40 tahun atau 40 hari? Gue waktu SD gue belajar dari TK sampai SMP lah. Gue belajar di salah satu sekolah ini. Gue dikasih tahu itu 40 tahun. 40 tahun? 40 tahun kalau minum 40 hari. Cuman 40 harinya minum itu juga. Kalau misalnya 40 harinya nggak setetes, ada yang bilang setetes aja 40 hari gitu kan. Tapi ada yang bilang ya pokoknya lo minum sampai mabuk 40 hari. Ya udah sampai mabuk aja lu kan 40 hari sekalian. Iya, satu tetes sama. Sama jadi. Daripada gitu mendingan sekalian aja kan. Enggak bener. Tapi ini bener 4 tahun. 40. 40 tahun. Stop ya anak-anak ya yang begitu-begitu ya. Iya Gak boleh loh kayak begitu. Astagfirullah. Tapi ada yang namanya tobat kan. Instan lagi. Instan gue tahu ini instan, jujur instan. Tapi bener kan, lo taubat, lo bener-bener nih taubat. Terus lo bertobat, insya Allah diampunin. Insya Allah. Hilaf lagi. Sholat lagi. Tobat lagi. Boleh tuh? Boleh dong. Instan jujur. Tapi ya masalah diampuni apa gue gak tahu, tapi yang namanya tobat kan harus tiap hari. Sholat tobat? Lo kalau bisa tiap hari. Iya. Itu pagi, siang, malam ya? Bebas.
Boleh kapan aja. Abis ini kita wudhu sholat tobat. Boleh. Tobat karena tadi malam. Bukan. Maksudnya misalnya ini untuk teman-teman yang sedang menonton. Terus ini ilmu lagi aja nih katanya dari Bang Dimas. Boleh tuh ya sholat tobat. Yang gue pelajarin boleh. Karena pada dasarnya manusia tuh setiap hari pasti melakukan kesalahan kan. Baik yang lo sadarin maupun gak sadarin. Manusia tidak luput dari kesalahan. Gak luput dari kesalahan. Dan pada saat lo tobat berarti lo mengakui diri lo udah berbuat salah dan lo mau untuk belajar dan gak ngulangin lagi. Iya. Tapi ada yang bilang juga namanya manusia itu gak sempurna. Mungkin terjadi lagi. Betul. Nah makanya lo tobat sebanyak-banyaknya. Tapi dengan niat yang gue gak lakuin lagi di luar khilaf ya. Nah tapi mengenai diampunin apa enggak ya wallahu alam. Oh iya. Gitu. Oke. Jadi masih mau berhubungan? Emang gak pernah kan? Gak maksudnya gue ingetin teman-teman aja gitu yang memang ini ya. Inama amalu binniat. Apa tuh? Sesuatu yang dilakukan dengan niat insya Allah akan ada jalannya. Kalau memang lu gak mau yang kayak gitu, yang penting niat dulu deh. Benar. Iya. Gue mulai dari mana ya katanya. Oh gue gak tahu nih Jay gitu. Niat dulu aja. Benar. Kalau memang kita udah niat insya Allah. Benar insya Allah. Insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Benar. Tapi. Enggak, tapi. Yang namanya pernikahan salah satu core-nya untuk lo bisa berjalan sehat itu kan seks ya. Iya. Iya kan? 77% orang bercerai itu karena seksnya udah gak dilakukan lagi. Kurang baik lah. Kurang baik ya. Iya. Kalau lo nggak test drive gimana cara tahu itu baik apa enggak? Oke, ini gue jawab ya. Jawab dong sebagai dokter cinta. Ya. Semua itu kita bisa latih. Iya, ketika sudah menikah, anggap. Jujur kurang ens, jujur, ya kan. Kita bisa latih tuh. Ada dokter Boyke. Terus juga ada pelatihan-pelatihan yang memang itu senam kegel gak? Senam kegel. Apaan tuh? Ada. Buka TikTok. Ada di TikTok nih, gue buka nih. Ada senam kegel. Berarti lo udah nyari sebelumnya? Enggak, FYP gue. Berarti lo lihat dong. Kalau muncul algoritmanya kan ke arah situ. Iya. Enggak. Algoritma dong. Enggak, maksudnya lo buka-buka. Bukan, dia muncul. Iya kan? Nggak gini. Oke. Enggak. Gimana? Enggak, dia muncul. Muncul tapi Tiba-tiba. Bukan karena algoritma. Bukan. Gimana ya? Gimana caranya? Nih. Apa? Nih, lo lihat deh. Lo lihat. Wap. Oh. Nah, jadi kalau kita tuh lo lihat tuh. Ini yang cewek. Mati. Yang cowok? Ada senam kegel untuk pria, Oh, ada. FYP juga? Enggak. Kenapa yang cewek doang ya? Kan kita laki, dia tahu katanya. Enggak. Lo buat bayangan. Enggak, udah dengerin dulu. Imajinasi lo. Loh, ada tuh. Oh iya. Iya. Oh ini hampir sama kayak nge-gym kalau gitu. Nge-gym. Iya. Iya. Jadi kita sebagai laki-laki tuh bisa melakukan itu kayak sayang misalnya. Yang ini kurang ini. Cara kan? Iya, cara kan? bisa. Kalau ternyata 2 menit bisa selesai. Itu kan gak bisa. Emang itu bisa dilatih? Bisa. Caranya? Kardio. Iya. Lari, jalan. Emang iya? Gym. Gue gak percaya nih dokter cinta ini. Enggak, beneran. Jadi videografer gue tuh waktu itu ada. Videografer dibawa-bawa. Berapa tahun nih? Enggak, ini kan pengalaman. Belum enggak punya anak. Tapi akhirnya dia nge-gym. Ngaruh. Kesehatan sperma. Terus makanan dong. Durasi, iya makanan juga. Ya Bang Jor ya. Latihan. Tapi memang kalau test drive tuh penting juga sih. Iya kan? Iya, test drive penting juga. Cuma kita belum memikirkan caranya. Bener. Gimana caranya biar bisa test drive tapi gak dosa? Bener. Gimana ya? Penetrasinya. Apa kita bisa drive sholat tobat ya? Kita kan belum melakukan. Maksudnya kan biar diampuni. Kalau dibilang yang namanya berhubungan suami istri, otomatis kan lo nggak pakai cap ya? Nggak pakai kan? Kalau misalnya lo pakai cap berarti bukan berhubungan suami istri dong? Berhubungan. Tetap. Yang penting kan masuk.
Definisinya itu. Iya, yang penting definisi. Walaupun nggak bersentuhan kulit sama kulit. Ada batas. Iya kan ada batas kan. Ditembok aja di tembok sekarang di aci bar gitu kan. Iya kan. Gak, tapi gue bingungnya gitu aja. Nanti pada saat nikah aja gue misal belum pernah, terus ternyata nggak cocok nih. Terus udah nyoba kegel, nggak bisa juga. Ya kegel gini-gini tuh. Gitu-gitu lah. Contohin dong, contohin. Ya, tar. Iya tapi iya juga ya. Mungkin ini PR buat ini ya, buat yang nonton ya. Yang nonton. Gimana caranya kita mengetahui rasanya tanpa test drive kali ya? Iya, test drive tanpa berhubungan suami istri. Iya, test drive tanpa berhubungan suami istri gimana itu? Itu gimana tuh cara itu? Kita bingung juga. Padahal kan kita kalau pacaran aja tuh ya pegangan tangannya dosa kan. Iya. Natap aja deh, natap. Kayak gue natap orang gitu yang lawan jenis tuh beda aja. Tapi kalau pacaran gue gak tahu deh. Pada saat lo ngomong, ini kalau masuk ke ranah agama nih. Lo misalnya ta'aruf, lo menatap boleh. Setahu gue ya. Oh boleh? Setahu gue. Tapi lo didampingin nih. Ta'aruf itu kan sebenarnya kayak perkenalan, kayak kita pacaran pendekatan biasa. Bukan orang ada yang bilang ta'aruf itu adalah lo ketemu langsung nikah. Enggak. Ta'aruf tuh bisa perkenalannya, kan masa perkenalan. Itu bisa sebulan, bisa 6 bulan, bisa setahun gitu. Tapi pada saat lo ketemu lo didampingin. Lu kenapa gak taruh aja? Gue udah nyoba. Yang online-nya ribet banget. Dia kasih CV, kasih ini, kasih ini. CV itu apa maksudnya? CV itu apa? CV itu maksudnya kayak lo lahir tahun berapa, terus ada foto lo, ada apa namanya pekerjaan, terus apa namanya? Yang di online itu apa namanya? Aduh, ntar ya. Gue lupa, temen gue yang ngasih, lu coba aja ini deh gitu. Tapi lo harus ngirimin CV. CV apaan? Gue gak mau kerja, nyari jodoh gitu. Terus ada nih sama juga, lo pakai CV gitu. Terus ya udah dikasih sama dia. Gini, ribet enggak. Akhirnya enggak ada itu. Akhirnya enggak, gue gak coba. Tapi kalau nemu, oke. Gak apa-apa. Mau nyoba lo taruh? Enggak. Kan udah punya. Udah. Ketemunya di mana lo? Ketemunya gue dikenalin temen gue. Itu paling enak tuh. Iya, dikenalin temen gue, cocok. Kenalin temen gue. Dia kerja di salah satu tempat lah di Jakarta. Ya udah kita cocok, ngobrol. PDKT 3 bulanan. 3 bulan? 3 bulan. Terus lo, kan lo bukan tipikal yang nembak tadi lo bilang. Bukan tipikal yang nembak kalau seandainya belum yakin. Belum yakin. Begitu yakin, cara nembak lo gimana? Iya, kalau gue secara dewasa aja sih, nggak yang sayang kamu jadi pacar aku nggak. Gue bilangnya gini sih, kayak aku cocok sama kamu gitu. Terus kalau memang kita mau ngejalanin hubungan ya aku mau. Tapi sekarang kan kamu juga, aku nggak tahu kamu intensnya sama aku doang atau enggak. Gue tuh sangat open gitu, kayak dia punya beberapa pilihan selain gue nggak apa-apa, fine aja. Karena belum tentu juga gue adalah orang yang terbaik gitu. Tapi kalau lu bisa terima kekurangan gue atau kelebihan gue dan lu mau menjalankan dengan gue, ya ayo, gue mau berjuang dengan lu. Luar biasa. Gila, terima kasih. Berarti lu gak pernah yang nembak kayak lu mau jadi pacar gue gak? Enggak pernah. Gue terakhir emang Bang Dimas gitu masih? Enggak, terakhir gue lakuin itu tuh SMP. Kuliah. 2000? Cewek kedua gue. 2000 berapa? 2002 atau 2003. Junior gue. Gue umur 8 tahun. Iya emang. Habis itu udah gue. Habis itu udah ngejalanin aja. Iya kayak ya udah kayak misalnya jalanin 3 kali, 4 kali, berapa kali pergi. Gue nyaman nih. Kayak gue pengen lebih serius. Lo udah nyaman belum? Kurang lebih kayak gitu lah. Ilfil versi lo kayak gimana? Ilfil versi gue adalah pada saat si cewek ini terlalu posesif. Yang kayak gue bilang, ngecek Instagram lah, DM lah. Ilfil tuh ya? Kadang Instagram dibuka, friends gue diblok-blokin lah. Oh ada tuh? Ada. Gila sih kalau itu sih udah. Ini cewek nih siapa nih? Temen gue juga diblok juga. Ada gak yang lagi makan itu berak? Enggak kan ada. Maksud gue, ya kan itu. Gimana ntar gue bayangin dulu. Kan kalau orang main thread bang. Bisa. Sayang aku sakit perut. Oh bukan dia. Aku mau di sini ya gitu. Enggak gitu. Enggak. Maksudnya keluar. Iya tiba-tiba gak sekali. Aduh anjing apaan nih. Oh lo harus tanggung jawab dong. Lu kayak bokeh. Bukan. Lo
kamu kenapa? Itu kan berarti dia ada sesuatu yang gak bener di diri dia kan? Lo ke dokter? Iya lah. Wih keren. Lo ke kamar mandi, kita kamar mandi dulu, selesaiin satu-satu. Setiap masalah selesaiin satu-satu. Lo bawa dulu kamar mandi, udah bersihin, kita ke rumah sakit gitu. Atau kita ke rumah sakit, bersihin dulu baru kita masuk ke ruang perawatannya gitu. Di situ lo juga bisa dinilai sama dia, lo tanggung jawab. Bukan cuma sebagai pacar. Karena dia sakit kan perutnya. Iya. Kalau makan ngecap. Antara sakit atau nggak gila ya kalau lagi di tempat makan. Gue pikir lo lagi makan gitu terus lo sengaja. Enggak. Jadi biar masuk keluar gitu. Lurus lurus kalau gitu. Susah lurus. Iya kan? Gini makan berat. Iya. Tapi nih perempuan nih gue tegang gue. Lagi makan. Gila itu. Iya kan baru pertama kali ketemu. Kita atau 2 kali 3 kali kenalin teman. Berat. Iya kan. Iya kan. Wanginya agak ciri khas gitu. Lo ada gak? Gak ada. Lo pernah? Gak pernah. Cuman gue kalau yang PDKT, baru PDKT terus maksudnya. Itu gue sih. Gue kasih tahu. Gue gak langsung anjir feel gitu. Tapi gue kasih tahu. Iya sih, tahu. Cuma kan maksud gue. Ya kadang mungkin dia gak kayak gitu. Mungkin kayak kepedesan, kan ada tuh yang makanan terlalu pedes akhirnya dia ngecap tuh. Enggak juga ya? Enggak juga tapi emang gitu ya? Iya itu udah karakter, udah susah kalau kayak gitu. Tapi gue ingetin, maksudnya makannya jangan bunyi. Jangan bunyi, itu lebih baik. Terus dia, kenapa emang? Iya. Lebih parah. Gue mau makan begini. Yaudah gue tinggal. Kalau kayak gitu gue tinggal, udah selesai. Tapi itu kebiasaan atau kalau itu manner sih menurut gue ya. Iya karena kan gue sekolah waktu gue di Jerman kan. Ini yang Jerman sebelum Swedia atau? Sebelum. Gue Swedia baru 2015-an. Gue di Jerman tuh 2008. Berarti lu 12 tahun udah S1? Enggak, kan gue 2015 usia gue itu 18 gue langsung ambil S1, S2 percintaan. Gitu. Percintaan berarti usia lo udah 40 ya? Kan 20 plus 12 plus tambah 18 2015. 18 12 kuliah kan? tahun. 12 tahun kan 2025. Gue 30. Pas. Jujur ngarang keren ya. Bisa pas gitu usianya. Gue tuh di Jerman SD aja tuh gue diajarin table manner, pegang garpu gimana, makan yang baik dan benar gimana, terus sausnya tuh ditaruh di mana ya. Sausnya ditaruh di mana? Iya. Maksudnya? Saus kita makan itu baik itu ada tempatnya lagi. Tempat sendiri gitu? Tempat sendiri, nggak ditaruh di piring yang sama dengan makanan. Iya, terus kayak make celemek lah ya. Itu kan ada yang di sini, ada yang di sini. Itu diajarin untuk gue di Jerman. Jerman apa JRP? Jerman alias Manggarai. Kan ada JRP juga di sini. JRP? John Robert Paul. Oh iya, ada mahal sekolahnya. Iya kan? 12 juta 3 bulan. Terus ada juga lo kalau misalnya di luar yang itu lo makan manner tuh garpu yang ini untuk ini, sendok yang ini untuk ini. Iya, dia harus tahu diameter panjangnya, garpunya segala macam. Ribet amat ya. Iya. Lo mau makan sama Queen of England apa gimana? Iya, tapi kan kalau misalnya kita dapat anaknya Haritanu. Anak Haritanu juga kayak gak segitu ya juga. Ratu Inggris tuh, lo sama Ratu Victoria. Iya, mungkin ya kan mungkin. Bang, sebelum kita pertanyaan terakhir nih, gue pengen tanya juga tentang cara kita menghadapi cinta di usia-usia sekarang tuh baiknya seperti apa? Gue pikir bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan kan jujur memang pengalamannya luar biasa. Luar biasa. Gitu. Tapi boleh lah tuh kayaknya. Yang mana nih? Yang cinta bertepuk sebelah tangan dulu. Kan kayak kita, lu udah PDKT sama A, tiba-tiba gak jadi. Udah PDKT sama B, tiba-tiba gak jadi. Lu menyembuhkan hati lu tuh seperti apa? Gue kalau yang terakhir kebetulan ya, yang misalnya gue yang bertepuk sebelah tangan, gue gak terlalu ambil pusing sih. Kalau waktu SMA iya, gue tipikal yang pada saat gue menyayangi atau bukan menyayangi, suka sama seorang itu gue kejar banget. Begitu gak dapet, yang 2 kali gue tembak itu, oh ya, iya, itu akhirnya gue anjir bener-bener down banget. Cuman setelah berjalan waktu, gue juga lagi mikir, lo gak boleh sesayang itu juga sama orang gitu. Lo sebenarnya harus sayang sama diri lo sendiri betul, dulu, baru lo bisa sayang sama orang betul, lain. Karena pada saat lo gak bisa sayang sama diri lo atau ngargain diri lo, orang lain juga gak akan ngargain diri lo. Makanya kalau misalnya lo gak diterima, ya udah gitu. Emang bukan, ya udah emang gak cocok aja. Terus kenapa? Masih banyak kok yang lain
Gitu. Jadi cara menyembuhkan lo lebih ke legowo aja ya? Iya, pada saat lo ada orang yang bilang cara menerimanya menemukan yang baru. Cara menerimanya adalah lingkungan. Obat patah hati adalah hati yang baru, ada tuh yang bilang gitu tuh. Obat patah hati adalah lingkungan sekitar. Teman segala macam. Menurut gua enggak sih. Kalau lo hati lo belum bisa legowo atau ikhlas, mau ada 10.000 orang ngasih tahu lo nggak mempan juga di kuping lo. Jadi kuncinya adalah ikhlas aja. Legowo aja. Iya, ya emang oke, berarti emang kita nggak bisa. Ya udah, that's it. Ya udah berarti nanti jadi teman. Jalanin. Nah itu gue baru dapet pas zaman gue kuliah kerja kali ya. 2016-an lah itu. Gue lupa tuh. Ya pokoknya gue pernah ada nggak cocok. Bukan nggak cocok. Dia nggak sepemikiran atau seperasaan. Ya udah. Ya udahlah gue legowo aja. Legowo aja, ikhlas aja. Gitu sih. Terakhir. Kasih kita tips buat teman-teman yang usia, kan sekarang ada nih usia 30 belum nikah udah stres. Terus usia 28 belum nikah udah stres. 35, 42 aja masih santai-santai aja gitu kan. Boleh kita kasih tipsnya dulu? Mana nih? Sini. Ini boleh. Sebenarnya gak santai ya. Oh, sebenarnya gak santai. Gak santai. Tapi cuman aja. Iya, cuman gue selalu percaya setiap orang itu lo bisa menemukan pasangan lo masing-masing. Terus umur itu lo jangan melihat satu parameter lo harus nikah dari umur. Karena itu tuh setiap orang beda-beda. Dan mau umur 20, mau umur 30, ada yang nikahnya umur 22 karena gue gak pengen nikah lama-lama. Ada juga yang gak berhasil. Ada yang baru nikah di 35 sampai mati. Iya. Jadi menurut gue lo jangan sampai mengambil keputusan pernikahan apalagi hanya karena umur. Lo gak boleh. Lo harus bisa menerima diri lo untuk akhirnya mengambil sikap sama pasangan lo, berkomitmen berdua karena emang lo satu sama lain itu cocok. Itu aja sih. Jadi kuncinya jangan pernah menikah karena umur. Ya. Lo harus cocok dan dulu. Dan kata orang. Karena menikah umur berapapun gak pernah telat. Ya karena masing-masing itu adalah standarisasi yang dibikin oleh orang. Sebenarnya umur normal orang nikah berapa? 28. Kata? 35. Kata Iya siapa? Iya kan? Iya benar. Itu cuman kata orang. Benar. Cuman menurut gue pernikahan yang paling tepat adalah pada saat lo udah meyakini lo akan menjalankan sama pasangan lo, itu aja. Bukan karena umur kata orang dan lain-lain. Gitu. Jadi menikah itu bukan karena umur, sekali lagi perkataan orang. Jadi menikahlah dengan pilihan dan keyakinan lo pada saat lo siap. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi Bang Dimas, gue mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, gue juga makasih udah diundang aja. Iya dong, terima kasih udah hadir di Mau Konsul. Semoga kita doain Bang Dimas tahun ini segera menemukan jodoh. Amin. Agar tahun depan bisa menikah. Amin. Jangan lupa undang-undang kita. Pasti. Kita berharap semua yang terbaik pastinya untuk kita. Amin. Resep cinta hari ini adalah seorang laki-laki sukses adalah yang bisa menghasilkan uang lebih dari yang dihabiskan istrinya. Sedangkan seorang wanita sukses adalah yang bisa mencari laki-laki seperti itu. Saya Ajay. Dengan Dimas Box. Sampai berjumpa. Sampai jumpa.